Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Handayani dari kelas manajemen H dengan NIM 22090350052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam mulai dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 menjelaskan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Bab 2 yaitu bagaimana manusia bertuhan. Bab 3 menjelaskan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bab 4 mengintegrasikan imam Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bab 5 menjelaskan bagaimana membangun paradigma Qurani. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam secara etimologi, pendidikan adalah education, adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Agama Islam ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam adalah kedudukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan rasional. Dan adapun dalilnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuda kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabnya.
Bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Yang pertama, menekankan pentingnya asuransi pendidikan. Yang kedua menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Bab kedua, bagaimana bertuhan? Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan dan definisi konsep spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spiritual berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa, sedangkan dalam bahasa Arab spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau rohani. Adapun dalilnya Quran surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aki wajhaka lid-daini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdala li khalqillahi sakadainu qayyamu walakinna aksara nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, atau itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, alasan manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalani hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Sering dengan kebutuhan spiritualitas, seseorang Islam memiliki beberapa bentuk ritual keagamaan. Yang ketiga, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Di sini saya jelaskan di sumber psikologis. Ada dua riset aktif yang berbeda tentang potensi bertuhannya, yaitu riset aktif spiritualitas dan nerusin spiritual menyangkut roh yang merupakan karunia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir, sedangkan neurosains bakat bertuhan saat dicari jejaknya dalam bagian-bagian kota yang berikut dengan landasan spiritualitas. Yang kedua, sumber sosiologis. Agama disebut sebagai sebuah sistem yang memerlukan hasil dari sistem gagasan manusia berdahulu dengan pengalaman manusia. Oleh itu, setiap perilaku yang diperankan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran beragama yang beranut sumber filosofis hakikat Tuhan, sehingga kita diharuskan bertuhan. Dan terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, dalil al-Qudus, yang kedua dalil al-Iqnin, yang ketiga dalil ad-Diqyah. Argumen di atas mengaitkan keadaan semesta yang diciptakan. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang kedua, karakteristik
karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Nomor 1, data dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat, mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, mempertahankan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Yang kelima, fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman bangsa dan berbagai macam situasi. Yang keenam, agama yang jatuh dari kontradiksi. Yang ketujuh, memelihara kesehatan. Adapun dalilnya, Quran surah Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dayna indallahi al-islamu wa ma talafal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu ba'ya bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'al hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dan yang ketiga, alasan manusia harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmatnya nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidakketenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Yang keempat, argumen tentang tauhid ulah. Sebagai satu-satunya model beragama yang benar, tahu hiduplah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhid ulah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambat diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Yang kelima, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai itu untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dalam menjadikan misi agama ini sebagai rahmat terdalam. Ini agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid atau nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode dan strategi untuk mendapatkan kebahagiaan. Bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep pembelajaran mengintegrasikan Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil.
menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan Islam dalam membentuk insan kamil, manusia sempurna. Ke abad 13 Masehi adalah orang pertama yang mengumumkan istilah insan kamil, kemudian menyebut insan kamil sebagai proses dan hasil atau turun terakhir Tuhan, maksudnya sebagai pandangan Ibnu Arabi. Untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Yang kedua, membedakan iman Islam dan ihsan dalam membentuk Islam kamil. Antara iman Islam dan ihsan di samping saling berhubungan, juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Islam merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Yang ketiga, alasan mengapa Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena insan kamil adalah manusia yang sempurna, meskipun tidak ada manusia yang sempurna atau kecuali namun Islam, iman, dan Islam akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ia Islam berserah terhadap aturan Allah, ia imam atau ada menemani rukun iman, ia Islam atau berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Dari mengamalkan tiga hal tersebut, maka dia akan terbentuk menjadi ihsan kamil. Adapun dalilnya Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil kimanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasuluhu la yalitkum man a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab baru berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengutangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Bagaimana menjadi insan kamil? Untuk menapaki jalan ihsan kamil terlebih dahulu, kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad natural, geraha tiro, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengukuhkan keimanan, meningkatkan kepribadian, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Dan di sini bab 5 menjelaskan bagaimana membangun paradigma Qurani. Membangun argumen tentang paradigma
Al-Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat seumur, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang ke-12, bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan ipet. Yang ketiga, berkarakter tadarus, artinya berharap dalam urut implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat kilat ta'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna jelas dan menarik. Adapun dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin hum ta'ifatun la yatafakkahum fi dini waliyun siru qaumahum saraja'u ilaihim la'allahum yahsarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang kedua, instansi dan argumensi paradigma kurangi dalam menghadapi kehidupan modern. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam abad ke-18 yang biasa disebut tabat adalah karena berbagai faktor. Yang pertama, umat Islam meninggalkan perannya dalam Al-Quran dengan paradigma dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat istiqat di kalangan umat Islam. Yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Nur Hena, umat Islam menerima tahan Yunani mengenai realitas yang padat pokoknya bersifat basic, sedangkan umat Islam Yunani dan berkembang. Yang keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Yang kelima, sikap para ulama yang berpuasa pada zaman itu tidak mendukung perkembangan ilmuwan karena takut kehilangan pengaruh berakibat terhadap kehilangan kekuasaan mereka. Menurut Al-Huruf Is, bagaimana ditulis kunci suksesnya Islam adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Furqi surah Kim menyebarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengadukan sistem pendidikan agama Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam. Yang pertama itu mewajibkan bidang studi peradaban Islam
Dan yang kedua, islamisasi ilmu pengetahuan. Metode yang ditempuh, langkah-langkah berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Salah satu, kesatuan Allah. 2, kesatuan keciptaan. 3, kesatuan kebenaran dan pengetahuannya. Yang keempat, kesatuan kehidupan. Dan yang kelima, kesatuan manusia. Itulah tadi penjelasan mulai dari materi bab 1 sampai bab 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.